Ada nggak sih momen di mana kamu merasa lelah jadi orang baik, bukan karena kamu nggak ikhlas, tapi karena kebaikanmu seringkali dianggap remeh atau malah disalahpahami? Di Kontrasi, kita nggak cuma ngobrolin soal ini, tapi juga cari tahu bagaimana tetap jadi orang baik tanpa kehilangan diri sendiri. Kebaikan itu pilihan, bukan kewajiban. Tapi kenapa ya? Rasanya jadi orang baik seringkali bikin kita terluka, padahal kita cuma pengen bikin dunia ini sedikit lebih baik. Tapi gimana caranya tetap bertahan jadi versi terbaik dari diri kita tanpa merasa habis di tengah jalan? Baik yang membebaskan, bukan yang menjerat. Kebaikan itu seperti sebuah sungai. Kalau dia kalau dialirkan, dia akan terus jernih. Tapi kalau ditahan, dia malah jadi keruh dan gak sehat. Sama halnya dengan kebaikan hati kita. Kalau dilakukan karena cinta, dia membebaskan. Tapi kalau dilakukan karena tekanan atau ingin diterima, dia justru bisa menjerat. Seringkali kita merasa dituntut untuk selalu baik. Entah itu karena ekspektasi dari keluarga, teman, atau bahkan dari diri kita sendiri. Namun kebaikan yang didorong oleh rasa terpaksa malah bisa membuat kita merasa kosong. Karena itu bukan lagi tindakan sukarela, tapi beban yang harus dipikul. Coba deh pikirkan kembali tentang kebaikan yang murni datang dari hati. Bukan karena ada paksaan atau rasa takut. Itu kebaikan yang memerdekakan, bukan yang mengikat. Orang baik bukan orang yang lemah. Ada mitos yang bilang kalau orang baik itu lemah. Padahal kenyataannya justru kebalikannya. Orang baik adalah orang yang berani mengambil risiko, berani dibilang bodoh, lemah, atau nggak cerdas karena mereka memilih untuk nggak melawan keburukan dengan keburukan. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Contohnya Mahatma Gandhi. Ketika seluruh dunia berpikir bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk melawan ketidakadilan, dia memilih jalan damai. Hasilnya, dia berhasil membawa perubahan besar tanpa harus kehilangan nilai-nilainya. Gandhi mengajarkan kita bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang rapuh, tapi justru sangat kuat karena mampu bertahan di tengah tekanan yang luar biasa. Dan bukan cuma Gandhi, coba lihat para tokoh-tokoh besar lain yang dikenal karena kebaikannya. Mereka nggak melawan dunia dengan kekerasan, tapi dengan hati yang penuh dengan keberanian untuk tetap berbuat baik meski dunia nggak selalu membalas dengan kebaikan yang sama. Mereka mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati itu tahan banting. Jangan biarkan dunia membuatmu pahit. Kadang, dunia ini terasa nggak adil. Kebaikan kita dibalas dengan pengkhianatan. Tapi ingat, kebaikan yang kita lakukan itu bukan tentang mereka. Itu tentang siapa diri kita sebenarnya. Jangan biarkan dunia yang keras ini mengubah hatimu jadi pahit. Kita sering mendengar kalimat, balas dendam adalah makanan terbaik. Tapi percayalah, membiarkan kebencian dan kepahitan tumbuh di hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dunia ini memang keras, tapi bukan berarti kita harus mengeraskan hati kita. Justru dunia yang keras ini membutuhkan lebih banyak orang dengan hati yang lembut, yang mau terus berbuat baik meski tak selalu mendapatkan balasan yang sama. Jangan biarkan kepahitan menutup pintu kebaikan di dalam diri kita. Walaupun dunia terkadang membingungkan, kita masih bisa memilih untuk tetap menjaga integritas kita, untuk tetap percaya bahwa setiap perbuatan baik meskipun kecil tetap punya nilai yang luar biasa. Mengapa kebaikan itu berharga? Ada sebuah cerita tentang seorang pria tua yang setiap pagi menyapu jalanan di desanya. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia cuma menjawab, "Aku ingin meninggalkan dunia ini sedikit lebih bersih." Kebaikan itu nggak selalu soal hasil besar. Kadang, hal kecil yang kita lakukan dengan tulus sudah cukup untuk membuat perbedaan. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada hasil yang besar. Kita ingin melihat perubahan yang nyata dan segera. Tapi seringkali perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa berharap imbalan. Kebaikan yang kita lakukan hari ini bisa jadi batu loncatan untuk perubahan besar di masa depan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Kebaikan itu seperti benih yang kita tanam. Kita nggak selalu bisa melihat langsung hasilnya. Tapi percayalah, setiap benih yang kita tanam akan tumbuh dengan caranya sendiri.
Kadang kebaikan yang kita lakukan hari ini akan dipetik oleh orang lain di masa depan atau bahkan oleh generasi mendatang. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kamu merasa lelah jadi orang baik, mungkin sudah waktunya untuk menata ulang niat dan batasanmu. Kebaikan itu nggak harus menyakiti diri sendiri. Kita bisa tetap baik tanpa harus kehilangan diri sendiri. Satu, pahami batasanmu. Kamu nggak bisa menyelamatkan semua orang, dan itu nggak apa-apa. Fokuslah pada apa yang benar-benar bisa kamu lakukan tanpa mengorbankan kesehatan mentalmu. Ingat, kamu juga butuh waktu untuk diri sendiri. Jangan sampai kebaikanmu mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraanmu. Jaga dirimu dulu. Kamu nggak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Pastikan kamu mengisi energi dan kebahagiaanmu sendiri sebelum memberikannya kepada orang lain. Jaga keseimbangan dalam hidupmu, karena kamu hanya bisa memberikan kebaikan yang tulus kalau kamu juga merasa baik dengan dirimu sendiri. 3. Terima bahwa tidak semua orang akan menghargai kebaikanmu, dan itu bukan masalahmu. Yang penting adalah kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Kebaikan bukan untuk mencari pengakuan, tapi karena kita merasa bahwa dunia butuh lebih banyak kebaikan. Jadi jangan pernah menyesal karena telah memilih untuk berbuat baik. Konsentrasi, kita belajar bersama. Gak ada yang sempurna, tapi kita semua punya potensi untuk jadi versi terbaik diri kita sendiri. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi, ingat bahwa kebaikanmu itu berharga. Hidup ini gak selalu mudah, tapi bersama-sama kita bisa menemukan cara untuk tetap bertahan, tetap baik, dan tetap jadi diri kita sendiri. Terima kasih sudah hadir di Konsentrasi, ruang di mana kita nggak cuma ngobrol, tapi juga bertumbuh. Sampai ketemu di video berikutnya.